Chapter 736 Memotivasi Dunia. Tong Tong sangat tenang, tampak seperti diukir dari batu giok. Matanya yang besar jernih, dan berkedip-kedip. Dia tidak suka banyak bicara. Tubuhnya dipenuhi dengan energi yang, dan dagingnya jernih dan bercahaya. Seperti yang diharapkan dari seorang anak dengan darah kaisar suci. Yang lain juga memuji. Menggunakan anak ini sebagai titik terobosan juga merupakan pilihan yang baik. Putri Yuesi memiliki jepit rambut burung phoenix ilahi di rambut hitamnya, dan banyak mutiara dewa laut yang menjuntai. Sosoknya anggun, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, dia bisa memikat semua makhluk hidup. Setiap inci kulitnya bersinar, dan dia sangat cantik. Sebagai wanita tercantik kedua di dunia, tentu saja dia memiliki banyak pengejar. Mata Phoenix-nya penuh dengan semangat, dan setiap cemberut dan senyumannya dapat membuat matahari dan bulan meredup. Dia berjongkok, menyentuh kepala Tong Tong, dan dengan lembut berkata, "Maukah kamu pergi ke dinasti Ziwei Divine bersamaku?" Semua orang terkejut. Dia jelas mencoba mengikat Ye Fan. Bukankah dia takut suku gagak emas dan sekte bulan tidak akan puas? Di antara warisan abadi di benua itu, dinasti ilahi Ziwei adalah yang pertama kali secara terbuka mengikat Ye Fan. Yang lain hanya memanjangkan cabang zaitun dalam kegelapan. Aku tidak akan pergi. Saya ingin bersama guru. Anak berusia 5 tahun itu menggelengkan kepalanya, dan matanya yang besar yang seperti batu permata hitam melirik Ye Fan. Selamat, Saudara Ye, karena telah menerima murid yang baik, kata Putri Yuesi. Senyumnya seperti bunga kristal yang sedang mekar, kristal dan menyilaukan. Ye Fan terkejut. Anak ini telah mengatakan ingin menjadikannya sebagai tuannya, tapi dia tidak setuju. Dia tidak menyangka anak kecil itu mengungkitnya lagi. Saya murid tertua guru. 20 tahun kemudian, semua musuh guru saat ini akan dikalahkan oleh saya. Suara lembut seorang anak terdengar di gua penyu hitam yang terhormat, dan semua orang yang hadir tercengang. Di masa lalu, ada seorang anak ajaib yang tak tertandingi yang pernah berkata, "Sekarang Anda adalah musuh saya, 20 tahun kemudian, Anda hanya dapat bersaing dengan murid saya." Belakangan, memang benar seperti yang dia katakan. Kemampuannya begitu hebat sehingga hanya seorang murid saja sudah cukup untuk mengintimidasi dunia, dan menjadi semacam legenda. Anak itu tidak tahu apa-apa. Dia hanya berbicara omong kosong. Ye Fan tersenyum dan mengusap kepala si kecil, mengacak-acak rambut hitamnya yang berkilau. Terlepas dari penjelasannya, hal itu masih membekas di hati semua orang. Mereka menatapnya dalam-dalam dan kemudian ke arah Tong. Pulau Dewa Laut adalah sebuah pulau yang ditinggalkan oleh dewa di Laut Utara. Saudara Ye, kamu benar-benar harus melakukan perjalanan ke sana. Wanita dari Pulau Dewa Laut mengundangnya dengan hangat. Jika rekan Taois Ye bebas, Anda bisa datang ke istana Luoxia saya sebagai tamu. Seorang guru sekte tua dengan tulus mengundangnya. Ye Fan menunjukkan kehebatan pertempuran yang hebat dan potensi yang menakutkan, mengejutkan banyak orang, dan mereka semua mengundang dan mencoba mengikatnya. Ding ding dong dong. Putri Yuesi membelai kecapi, dan suaranya seperti mata air jernih yang mengetuk batu. Rasanya seperti cahaya bulan yang diiringi musik surgawi. Hal itu membuat orang-orang merasakan keindahan dan keindahan dunia lain. Dia memegang cangkir perak di tangannya dan bersulang untuk Ye Fan dengan anggur. Dia mengundangnya lagi. Baiklah, jika saya kembali ke benua itu, saya akan melakukan perjalanan ke dinasti ilahi Ziwei, jawab Ye Fan. Ini adalah janji. Putri Yuesi tersenyum manis, membuat suasana gua menjadi lebih hidup. Perjamuan ini berlangsung sangat lama sebelum orang-orang berangsur-angsur bubar. Selama proses ini, berita telah menyebar, mengguncang Laut Utara. Para pembudidaya di wilayah laut yang tak terbatas itu semua terkejut. Beberapa hari kemudian, berbagai sekte di benua itu juga menerima berita tersebut, menyebabkan keributan besar. Semua orang terkejut. Keributan yang disebabkan oleh Ye Fan semakin lama semakin menjadi-jadi, benar-benar menyebabkan dunia terguncang. 3 orang yang meninggal kali ini semuanya adalah orang pilihan surga. Raja Naga Banjir berkepala 9 muncul di Wangzhe dan merupakan ahli nomor 1 yang tak tertandingi dari generasi muda Laut Utara. Dia tidak pernah dikalahkan dalam hidupnya, tetapi saat dia bertemu Ye Fan, tidak hanya legenda tak terkalahkannya yang hancur, dia bahkan mati. Qi Yang, hegemon termuda dari ras gagak emas, adik dari Raja Ras. Kekuatannya tak terduga, namun dia terbunuh oleh satu serangan dari Ye Fan. Darahnya mewarnai Laut Utara menjadi merah. Ini adalah legenda. Anak baptis dari Taiyin, seorang jenius yang menantang surga yang mendominasi benua, fosil hidup yang mengintimidasi semua orang.
Tidak diketahui berapa banyak pahlawan yang telah dia bunuh, tapi dia tetap mati dalam kekalahan. Apakah ini benar-benar pekerjaan satu orang? Membunuh 3 orang jenius tertinggi dalam satu hari, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Masing-masing dari mereka adalah jenius yang tak tertandingi di wilayah mereka, namun mereka semua mati begitu saja. Jalan Kaisar Agung benar-benar ditempa dari darah dan tulang. Orang bernama Yevan ini telah berada di Laut Utara baru-baru ini dan bahkan belum menginjakkan kaki di benua ini. Namun, dia telah menimbulkan badai seperti itu. Jika dia kembali, badai seperti apa yang akan dia timbulkan? Seseorang bertanya. Jika dia muncul, dia pasti akan menjadi pusat perhatian dunia. Pasti akan ada pertempuran yang mengguncang dunia. Pada saat ini, Yevan sedang menjelajahi laut dan tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menerima undangan dari beberapa negara besar dan pergi ke pulau-pulau mereka. Dia ingin lebih memahami dunia ini dan bertanya kepada orang-orang apakah altar 5 warna pernah muncul di lapangan bintang kuno Ziwei karena dia ingin kembali. Saya kurang lebih pernah mendengarnya. Ada beberapa catatan yang tidak lengkap di beberapa teks kuno, tapi sudah lama menghilang. Ini adalah tanggapan dari beberapa guru sekte lama. Menurut mereka, hal-hal itu telah ada sejak zaman kuno, tetapi mereka telah menghilang atau dihancurkan. Mereka sudah lama menghilang. Yevan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Seberapa kuatkah ladang bintang kuno Ziwei sebelum era kuno? Sepertinya tidak hanya ada 1 atau 2 altar 5 warna. Mungkin ada banyak. Seperti yang diharapkan dari bintang kaisar kuno yang legendaris. Di masa lalu, tempat ini pasti sangat makmur dan memiliki periode waktu yang gemilang dan tak tertandingi. Tapi sekarang, bahkan tidak ada satupun senjata kaisar kuno yang tersisa. Itu telah diambil oleh kaisar manusia agung bersama dengan obat abadi. Dikatakan bahwa ada Kunpeng yang telah tertidur sejak zaman kuno di Laut Utara. Dia adalah orang suci kuno. Mungkin ada altar 5 warna di sana. Jangan menyakiti orang. Tempat itu tidak dapat ditemukan sama sekali. Bahkan jika kamu menemukan sarang Kunpeng, kamu akan mati jika kamu masuk. Saat itu, ada seorang raja ilahi berusia 4000 tahun. Dia bahkan tidak bersuara sebelum dia dihancurkan. Setelah mendengar ini, Yevan menghela nafas. Tidak perlu mempertimbangkan tempat itu sama sekali. Bahkan jika dia menemukannya, dia hanya akan membuang nyawanya. Setengah bulan kemudian, Yevan menggunakan rune teleportasi kuno yang tertinggal di beberapa pulau terpencil untuk berhasil kembali ke daratan. Namun, kali ini, dia tidak pergi ke benua Lu bagian utara. Sebaliknya, dia pergi ke benua ilahi bagian timur. Dia mendengar bahwa ada banyak reruntuhan kuno di benua ini, jadi dia ingin menemukan altar 5 warna. Apakah kalian berpikir bahwa orang Ye akan kembali ke daratan? Apakah pencapaian pertempurannya nyata? Mengapa saya merasa itu terlalu nyata? Itu benar sekali. Tak satu pun dari pencapaian pertempurannya yang palsu. Tunggu dan lihat saja. Begitu dia kembali, pasti akan ada badai yang mengejutkan dunia. Sekarang, balapan gagak emas hampir menjadi gila. Benua Lu Utara hampir hangus oleh mereka. Seluruh ras ingin membunuh pemuda bermarga Ye. Ini adalah restoran yang makmur. Yevan memilih kursi dekat jendela di lantai 2 dan mendengarkan diskusi beberapa pembudidaya. Apakah pertukaran setengah halaman kitab suci abadi dari kuil umur panjang kuno dan aula raja manusia berhasil? Selama tahun-tahun ini, mereka semua takut satu sama lain. Mereka bertukar kitab suci beberapa kali, tetapi setiap kali, tidak ada hasilnya. Mereka takut diganggu oleh pihak lain. Yevan mendengarkan dengan tenang. Dia menemukan bahwa banyak hal yang dapat mengguncang 4 lautan telah terjadi di darat dalam 4 tahun ini. Raja berusia 3700 tahun dari Aula Raja Manusia meninggal dalam meditasi. Pencapaiannya semasa hidupnya sangat luar biasa. Sekarang dia telah mencapai akhir hidupnya, banyak sekte besar menghela nafas lega. Yin Tiande telah berada dalam pengasingan hidup dan mati selama 10 tahun. Setelah dia keluar, dia tak terduga. Dia mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh pemilik asli Istana Delapan Penglihatan, mengendarai seekor lembu hijau saat dia menuju ke barat. Ada orang yang melihat Ki Ungu muncul dari timur, menempuh jarak 8000 mil. Seorang surga yang dipilih dari suatu generasi, Mahamayuri, mencoba menerobos lapisan ketiga dari fondasi keabadian namun pada akhirnya gagal. Dia dibakar menjadi abu, tubuh dan daunnya lenyap. Yi Qingwu begitu cantik sehingga semua wanita di wilayah bintang kuno memucat jika dibandingkan. Dia menerobos batas ke-8 dan naik ke anak tangga kecil ke-9 dari lapisan kedua fondasi abadi. Kulitnya seperti es dan tulangnya seperti batu giok, murni dan tanpa celah.
Dia disembah sebagai seorang dewi. Luya telah mengasingkan diri selama 4 tahun. Ketika dia keluar, 9 avatar gagak emas yang besar muncul di belakangnya, mengejutkan dunia. Pada dinasti Ziwei, Tianji yang merupakan pembimbing kekaisaran tertinggi meninggal dunia saat bermeditasi. Sebelum dia meninggal, dia menggunakan seluruh energi Dao seumur hidupnya untuk melakukan ramalan. Dia mengetahui bahwa dinasti tersebut pasti akan makmur dan di masa depan, seorang bayi dewa akan turun dari langit, menjadi penguasa dewa. Selama 4 tahun ini, air laut naik dan turun. Terlalu banyak hal yang telah terjadi, seperti lautan yang tak terbatas, tak terduga dan tak terduga. Ye Fan menghela napas. Setelah menikmati makanannya, dia menarik tong-tong kecil ke bawah. Ketuk, ketuk, ketuk. Dia buru-buru berlari menuruni tangga untuk mengejar. Namun, orang yang ada di jalan itu sudah lama menghilang. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka saat mereka mengikutinya. Kakaki, ada apa? Kamu baru saja kembali dari laut belum lama ini. Mungkinkah Anda bertemu dengan seorang teman lama atau ahli tertinggi seperti Taois Sankwe? Jika saya tidak salah, orang dari Laut Utara itu telah kembali. Benua ini pasti akan mengalami kekacauan. Kultivator bermarga Qi memiliki ekspresi berat di wajahnya. Pada hari ini, sebuah berita eksplosif menyebar ke seluruh benua ilahi timur. Orang yang telah melarikan diri dari mata Laut Utara telah kembali. Rumor ini mengguncang dunia. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada perjalanan Yin Tiande ke barat dengan seekor banteng. Banyak orang yang menunggu kembalinya Ye Fan. Dia menyerang gagak emas dengan busurnya dan membunuh 5 pangeran gagak emas dalam 1 hari. Lebih dari 100 ahli gagak emas terbunuh saat darahnya mewarnai Laut Utara menjadi merah. Setelah itu, dia membunuh 3 orang jenius secara berurutan dan menghancurkan lingkaran cahaya mereka yang tak terkalahkan, mengejutkan dunia. Dan sekarang, orang ini benar-benar telah kembali dan muncul di daratan. Bagaimana mungkin orang tidak memperhatikan? Semua pembudidaya di dunia memusatkan perhatian mereka pada benua ilahi timur. Luya sangat marah. Dia terbang keluar dari Hou bersayap gagak emas dengan 9 leluhur gagak emas di punggungnya. Dia meraung ke langit dan melintasi benua ilahi timur. Tidak hanya dia kembali ke dunia ini hidup-hidup dari mata laut, tapi dia juga memiliki catatan pertempuran yang mengejutkan. Dewi Yikingu bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, dia adalah perwujudan dari kecantikan dan kesucian. Banyak kultivator yang bersedia bersujud di kakinya. Saat Ye Fan muncul, dia menyebabkan badai di dunia. Semua orang di benua ini memperhatikan. Chapter 737 Induksi dari Lapangan Bintang Biduk. Di padang bintang biduk, di tanah yang sunyi, seorang pria jangkung dan kekar berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan. Dia berlari dengan teknik gerakan yang aneh. Di belakangnya, siluet kabur berkedip-kedip seperti dewa, menghilang sejenak dan kemudian muncul kembali di saat berikutnya, mengejarnya. 9 tebasan penguasa iblis, transformasi Dao. Di depannya, pria jangkung dan kokoh itu berteriak. 2 berkas cahaya berbentuk naga melesat dari matanya dan menebas ke arah pria yang berkabut dan seperti dewa itu. Seni ilahi Azure Tirk yang hilang memang luar biasa. Meskipun kau sebanding dengan dewa suci, sayang sekali kau bertemu denganku. Kau masih 1 tingkat lebih rendah. Pria di belakangnya menunjuk dengan jari, dan gelombang cahaya ilahi menutupi seluruh grid desolate. Aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun dan belum pernah terbunuh olehmu. Saya tidak percaya bahwa saya akan jatuh di sini hari ini. Pang Bo berteriak. Dia memiliki alis tebal dan mata besar, dan sangat tinggi dan kokoh. Pada saat ini, tubuhnya berlumuran darah. 9 tebasan penguasa iblis segera menembus tanah yang sunyi dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan orang itu. Di wilayah utara, di pegunungan primitif, bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Mata api monyet itu menyerangkan 2 berkas cahaya ke langit. Ada banyak retakan di tubuhnya. Tongkat emas hitam di tangannya berlumuran darah, sebagian dari musuh-musuhnya, dan sebagian lagi dari dirinya sendiri. Di belakangnya, si barbar penuh dengan luka. Dia memegang tongkat taring serigala secara terbalik dan menggendong Li Heishui di punggungnya. Setengah dari tubuhnya hampir membusuk dan dia batuk darah. Pangeran suci, jangan membuat kesalahan. Di sisi lain, seseorang mencibir. Menyerang saya. Baiklah, baiklah. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda. Aku akan membunuh kalian semua. Monyet itu sangat marah. Ada banyak luka di tubuhnya, dan rambut emasnya berlumuran darah. Pangeran suci, Anda harus tahu bahwa ada putra ilahi kaisar surgawi yang lebih termasyur dan mulia. Dia seperti matahari di langit.
Jika Anda membuat pilihan seperti itu tidak akan baik untuk Anda. Orang yang mengejarnya sangat dingin. Oh, keturunan Kaisar Surgawi Abadi juga akan menyerang. Mata monyet itu berkedip. Orang di depan memiliki senyum dingin di wajahnya. Dia tidak berbicara, tapi matanya penuh dengan perubahan. Seolah-olah ada perjalanan waktu, runtuhnya gunung dan sungai, dan aliran ki dari seorang ahli yang tak tertandingi. Kau telah menghujat putra ilahi ras kuno dari penguasa surgawi. Berhati-hatilah agar orang lain tidak mendengarnya. Mereka akan menguncimu ke dalam api penyucian abadi. Para pengejar mencibir. Tindas ibumu. Aku tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Jika kau punya nyali, tekanlah aku. Biarkan aku hidup selama 10.000 tahun dan menderita siksaan neraka. Li Heishui berteriak. Itu benar. Dia terkena seni ilahi yang diciptakan oleh Kaisar Kuno Agung. Bahkan jika fisik suci Ye Fan kembali, dia akan mati tanpa keraguan. Sayangnya, dia tidak akan pernah bisa muncul di dunia ini lagi. Sangat disayangkan tidak bisa membunuhnya. Bas. Gada emas hitam menghancurkan kekosongan, dan bulu emas monyet itu memancarkan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Dia berteriak, berhenti bicara omong kosong. Jika Anda tidak bisa melakukannya, saya akan menghancurkan Anda semua sampai mati hari ini. Di wilayah selatan Wastelen Timur, di atas panggung batu giok yang menjulang tinggi di keluarga Ji, cahaya bulan yang cerah bersinar. Seorang gadis berpakaian ungu menatap langit berbintang dengan linglung. Tidak lama kemudian, seorang pria berlumuran darah dan dengan lingkaran cahaya di sekitar kepalanya berjalan ke atas panggung batu giok. Dia kelelahan dan memiliki banyak luka mengerikan di tubuhnya. Saya terlambat. Saya hanya melihat beberapa darah dan tulang. Saya bertarung dengan beberapa orang. Saya harap mereka baik-baik saja. Mungkinkah mereka menghilang dari dunia setelah mati dalam pertempuran seperti anjing itu? Kemana Nan-Nan kecil pergi selama ini? Gadis itu diselimuti oleh cahaya bulan yang dingin. Dia murni dan dunia lain seperti Dewi di Istana Bulan. Itu adalah Ji Ziyue. Saya sangat berharap anjing itu tidak mati. Dengan formasi ilahi yang tak berujung, mereka akan jauh lebih baik. Ji Haoiwe menghela nafas. Ji Ziyue menatap langit berbintang dan berkata, waktu itu seperti air. Dalam sekejap mata, 12 tahun telah berlalu. Di galaksi Ziwei yang jauh, Ye Fan juga mengamati bintang-bintang. Dia mencoba mengidentifikasi di mana bumi berada dan di mana biduk berada. Karena dia berada di planet purba yang berbeda, fenomena langit yang dilihatnya pun berbeda. Di malam yang sunyi itu, ia memikirkan banyak hal. Ia merindukan keluarganya di rumah dan semua yang pernah dialaminya di galaksi biduk. Dia masih ingat adegan ketika dia mengucapkan selamat tinggal. Ji Ziyue tersenyum dan meneteskan air mata. Kata-katanya masih terngiang di telinganya. Di malam hari, aku akan menatap langit berbintang dan sisi lain untuk memberkatimu. Aku tahu kau ada di sana. Kemudian, dia teringat akan teman-teman lamanya dan hatinya berdebar. Mereka yang harus dibunuh sebagian besar dibunuh. Master Sekte Yin yang sudah mati, dan Wang Teng juga dibunuh olehnya. Mereka seharusnya tidak memiliki musuh lagi. Namun, Ye Fan merasa sedikit gelisah. Pang Bo adalah penerus King Tirk dan mendapat perlindungan dari para iblis. Li Heishui dan yang lainnya adalah keturunan dari 13 bandit. Siapa yang cukup bodoh untuk memprovokasi mereka? Mengapa setiap kali saya melihat ke arah galaksi biduk dan memikirkan mereka, saya merasa sedikit gelisah. Ye Fan berdiri di puncak gunung dan diselimuti oleh cahaya bulan. Seluruh tubuhnya bersinar. Dia menatap galaksi biduk dan berpikir keras tentang perubahan apa yang akan terjadi. Sudah 12 tahun. Aku ingin kembali ke galaksi biduk. Aku ingin melihat mereka. Aku ingin meninggalkan galaksi kuno Ziwei. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk melakukan perjalanan melintasi galaksi. Bahkan orang-orang suci kuno pun akan merasa sulit untuk melakukannya. Pang Bo, Li Heishui, anjing hitam besar, gadis kecil, dan Ji Ziyue semuanya muncul di depannya. Apakah dia masih bisa melihat mereka dalam kehidupan ini? Pada malam ini, Ye Fan duduk di bawah pohon pinus dengan cakram bulan perak di atas kepalanya. Dia mengalami mimpi buruk. Anjing hitam besar itu telah mati dalam pertempuran, Wu Zongtian telah terbunuh, Liu Kou telah dihancurkan menjadi pasta daging, Pang Bo berlumuran darah dan tersenyum padanya. Monyet itu sedang bertempur dalam pertempuran berdarah dengan seseorang. Itu sangat tragis. Gadis kecil itu telah kehilangan arah dan tersesat lagi. Tidak. Ye Fan berteriak dan bangun dengan kaget. Sebagai seorang kultivator yang kuat di levelnya, sangat sulit baginya untuk memiliki mimpi seperti itu. Ini membuatnya berkeringat dingin. Mungkin firasat saya benar.
Mereka berada dalam masalah besar dan sekarang dalam situasi yang sangat sulit. Mereka melayang-layang di antara hidup dan mati, berjuang untuk bertahan hidup sambil bermandikan darah. Saya ingin kembali, saya harus kembali. Dia melompat berdiri. Tidak jauh dari situ, Tong-Tong kecil sedang berbicara dalam tidurnya. Dia berbaring di atas jarum pinus dan tidur dengan sangat nyenyak. Cahaya bulan menyinari wajah kecilnya dan membuatnya terlihat sangat berkilau. Ketika sinar pertama bersinar di pagi hari, Yevan berdiri dan menghadap ke arah matahari pagi. Matanya jernih. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk kembali. Hari-hari ini, Luya telah mencari Yevan seperti orang gila. Dia hampir menjungkir balikkan benua ilahi timur, tetapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Sial, dia adalah jenius paling menakutkan dari suku Gagak Emas, dan dia memegang ular emas yang mengalir dari Blackwing. Itu adalah senjata seorang sage. Siapa yang berani memprovokasi dia? Banyak pembudidaya gemetar ketakutan dan mundur. Benua dewa berada dalam kekacauan. Banyak pembudidaya datang untuk menyaksikan pertempuran yang menghancurkan bumi ini. Luya jauh lebih unggul dari kultivator kecil dari suku Gagak Emas, Ciyang, dan jauh lebih unggul dari 9 pangeran lainnya. Ini sudah menjadi rahasia umum. Jika tidak, Raja suku Gagak Emas tidak akan mengizinkannya menggunakan senjata sage. Orang hanya bisa membayangkan betapa dia sangat menghargai Luya. Namun, Yevan tidak peduli dengan semua ini. Dia sekarang mencari jalan keluar. Dia tidak menganggap enteng semua ini. Selama tidak ada yang datang kepadanya, dia tidak akan terlibat dalam pertempuran berdarah. Setengah bulan kemudian, Yevan kecewa. Semua reruntuhan dan legenda telah menjadi tidak berarti. Mereka telah lama terkubur di sungai waktu. Satu-satunya keuntungannya adalah beberapa kristal 5 warna seukuran kepalan tangan di medan perang kuno di benua dewa. Adapun altar 5 warna, bahkan tidak ada jejaknya. Ini tidak akan berhasil. Sepertinya aku tidak bisa kembali jika mengikuti jalan ini. Saya harus memikirkan cara lain. Tiba-tiba, Yevan teringat pada Laozi dan Buddha. Kedua orang kuno ini juga pernah datang ke planet kuno ini. Meskipun keberadaan mereka tidak dapat lagi diverifikasi, jalan kuno yang mereka ambil mungkin dapat dilacak. Istana 8 Penglihatan. Mata Yevan berkilat. Dia punya tujuan. Mungkin Istana 8 Penglihatan di alam suci Taiking memiliki jalan kuno yang ditinggalkan oleh Laozi. Namun, untuk menemukan jalan ke sana, dia kemungkinan besar harus berjuang sampai bumi runtuh dan lautan retak. Ini karena di sanalah Yin Tiande berada dalam pengasingan. Dia didewakan oleh orang-orang, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuat dan menakutkannya dia. Saya perlu lebih memahami. Yevan tidak bertindak gegabah. Terhadap sosok seperti itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menekannya. Kekuatan Yin Tiande begitu besar sehingga membuat semua pembudidaya gemetar. Dia menekan seluruh negeri dan pernah mendiskusikan Dao dengan Raja suku Gagak Emas. Bisa dibayangkan betapa tak terselami dia. Pagi-pagi sekali, kabut masih menyelimuti hutan. Bahkan matahari pun berwarna merah. Sangat lembut dan tidak menyilaukan. Yevan datang ke bidang Dao Human Desire Dao kuno untuk menemukan Li Tian dan Yan Yixi. Dia ingin belajar lebih banyak dari mereka. Sialan, bajingan itu Ye ada di sini. Li Tian mengutuk. Dia berdiri di depan sebuah gua kuno dan melihat sosok di bawah. Yan Yixi berjalan keluar dari guanya di puncak gunung yang berkabut dan kemerahan. Dia mengenakan jubah putih bulan dan sangat tampan. Dia bisa dikatakan memiliki tulang ilahi dan fitur giok. Senyumnya yang mempesona sudah cukup untuk membuat para gadis muda berteriak. Saudara Ye, selamat atas kembalinya Anda. Ye, katakan padaku, apa yang kamu lakukan pada Yi Qingwu 4 tahun lalu? Li Tian memiringkan lehernya dan tampak tidak senang. Saudaraku, bagaimana kabarmu? Ye Fan tersenyum. Bagaimana saya bisa? Kakak laki-laki senior saya masih anggun dan anggun, menghabiskan sepanjang hari dengan wanita cantik. Dan aku masih sama. Seluruh dunia menyebut saya cabul. Semua orang ingin memukulku seperti tikus. Tentu saja, sekarang Tungku Dewi telah terungkap, tidak banyak gadis yang bisa ditipu oleh kakak laki-laki senior saya. Li Tian sebenarnya cukup tampan, tapi wajahnya jahat. Jelas sekali dia bukan orang yang baik. Ye Fan mengungkapkan niatnya. Dia ingin tahu segalanya tentang Istana 8 Penglihatan dan alam suci-suci agung. Dia memberi tahu keduanya bahwa dia ingin melintasi medan bintang. Bajingan Ye, oh tidak, saudara Ye, dermawan Ye, kamu benar-benar telah membawa ide yang bagus. Saya sangat setuju dengan itu. Saya sangat merindukan wilayah bintang biduk. Saya sangat senang dan hati saya melonjak.
Mata Li Tian berbinar setelah mendengar idenya. Ada begitu banyak ras dan saya masih bisa menjemput gadis-gadis dari zaman kuno. Saya akan tertawa bahkan dalam mimpi jika saya pergi ke sana. Tentu saja, saya pasti akan membuka lembaran baru atau mengubah penampilan saya. Aku tidak akan lagi menjadi pencuri mesum dan aku akan menjadi playboy seperti kakak laki-lakiku. Aku akan menjadi dewa putra bunga yang dikagumi semua orang dan aku akan berkeliaran dengan bebas di antara ras-ras di zaman kuno. N. Chapter 738 Dewi. Tong kecil memiringkan kepalanya dan mengedipkan mata hitamnya yang besar saat dia berkata dengan nada serius, "Kamu adalah seorang sarjana, tapi paman, kamu ditakdirkan untuk menjadi pencuri yang sesat. Dari mana anak nakal ini berasal? Apakah kamu mengatakan bahwa aku hanya memiliki energi sesat di perutku?" Li Tian melirik si kecil. Ye Fan tersenyum, anak kecil selalu suka mengatakan yang sebenarnya. Apa maksudmu dengan itu? Wajah Li Tian dipenuhi dengan ketidaksenangan. Jika kamu ingin pergi bersamaku ke biduk, kamu sebaiknya membawa kuali dewi. Jika tidak, kecantikan primordial bukan hanya jenis biasa yang kuat. Satu tangan ramping seperti batu giok mungkin bisa menamparmu sampai mati. Pada saat itu, saya jamin Anda tidak akan ingin menjadi pencuri mesum, melainkan Kasim. Itu bagus juga. Kamu akan membuka lembaran baru dan akan ada satu lagi orang baik di dunia ini. Wajah tampan Li Tian segera menjadi gelap. Dia bahkan lebih tidak senang saat dia melirik Ye Fan. Jangan benci, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran pantatku. Aku paling suka keindahan primordial yang kuat. Ketika putra ilahi Li Tian turun, seluruh dunia akan bergetar. Li Tian berkata dengan sikap sombong. Ye Fan tidak sabar untuk kembali bersamanya. Jika dia membawa kuali dewi bersamanya, dia tidak akan terkalahkan di bawah senjata kaisar karena itu adalah senjata yang disempurnakan secara pribadi oleh kaisar kuno. Apakah ini satu-satunya garis keturunan yang tersisa dari kaisar surgawi manusia? Yan Yixi tersenyum seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana, anggun dan terpelajar. Kemanapun Tong kecil pergi, orang-orang bisa melihat kehebatannya karena tubuhnya mengandung matahari ilahi. Tulang dan darahnya berkilau dan dipenuhi dengan kecemerlangan. Dia bukan bibit yang buruk. Biarkan aku melatihnya selama beberapa tahun. Dia pasti akan mengejutkan dunia. Li Tian memiliki ekspresi jahat. Dia mengusap kepala Tong dan menariknya ke depannya. Wajah kecil Tong Tong tiba-tiba menjadi pahit, dan dia mencibirkan mulut kecilnya dengan tidak senang. Anak nakal, ada apa dengan ekspresimu? Begitu banyak orang yang memohon padaku untuk mengajari mereka beberapa gerakan. Mengapa Anda terlihat seperti menginjak kotoran anjing? Kata Li Tian. Tong kecil sangat ceroboh. Begitu dia selesai berbicara, dia benar-benar menginjak kakinya. Ini membuat pembuluh darah di dahi Li Tian menonjol dan dia hampir menamparnya. Sial, kamu sengaja melakukannya, bukan? Maafkan aku, Paman Cabul, aku ceroboh. Tong Tong meminta maaf dengan polos. Dia bertanya kepada mereka berdua tentang situasi alam suci Grand Purewan secara rinci, memahami 8 istana indah Gua Suandu secara rinci, dan menemukan jalan pulang kuno. Li Tian berkata, tidak ada yang pernah memasuki tempat itu sebelumnya. Itu dimonopoli oleh Yin Tiande. Siapa yang berani pergi ke sana? Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia memukuli semua master sekte di dunia sampai mereka tidak berani berbicara. Yan Yixi berkata, saya mendengar bahwa dia memiliki 2 anak. Salah satu dari mereka dibunuh olehmu bersama adik laki-lakinya, sementara yang lain sedang keluar membantunya membeli ramuan tua untuk memurnikan pil. Kita bisa menemukannya dan menanyakan hal itu. Jika Anda ingin memasuki Istana 8 Pemandangan, sekarang adalah saat yang tepat. Yin Tiande meniru orang dahulu dan mengendarai seekor lembu hijau ke barat untuk memahami arti sebenarnya dari Dao. Sekarang, tidak ada yang menjaga alam suci yang maha murni, kata Li Tian. Ye Fan mengerutkan kening. Orang ini memang menakutkan. Demi kultivasi, dia benar-benar bisa melepaskan segalanya. Dia bahkan tidak membalas dendam atas kematian adik laki-lakinya dan mengendarai seekor lembu ke barat. Meskipun dia tidak bergerak, dia berkata bahwa dia akan membunuhmu dan mengorbankanmu kepada Dao ketika dia kembali. Hal ini membuat banyak kekuatan besar tidak berani mengikatmu lagi. Ini adalah pencegah yang kuat. Hanya dengan sepatah kata, itu membuat semua orang takut dan harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan serius. Kekuatannya terbukti. Bunuh aku dan persembahkan aku pada Dao. Bagus sekali. Dia akhirnya mengatakan sesuatu seperti itu. Jika dia dengan acuh tak acuh mengendarai lembu ke barat, itu benar-benar akan menakutkan. Sekarang, Anda berada dalam sedikit masalah.
Luya mencarimu di benua ilahi timur dengan kelabang emas bersayap hitam. Dia akan menghancurkanmu menjadi bubur darah, kata Yan Yixi. Luya adalah bakat yang hanya muncul sekali dalam puluhan ribu tahun di suku Gagak Emas. Bakatnya tidak ada bandingannya. Setelah 4 tahun mengasingkan diri, 9 patriark gagak besar muncul di belakangnya, mengejutkan dunia. Apa hubunganmu dengan Yi Qingwu? Apa yang terjadi saat itu? Kudengar dia datang ke benua dewa juga. Li Tian melirik ke samping ke arah Ye Fan dan bertanya. Kembalikan menara bulan padanya. Jangan berbenturan dengannya. Pada saat yang genting, dia akan berdiri di sisiku, kata Ye Fan. Keindahan nomor 1 di dunia, bunga yang paling terang dan paling menyilaukan. Kamu kotoran sapi. Li Tian marah. Yi Qingwu sekarang disembah sebagai dewi. Dia seperti peri dan cantik, diselimuti lingkaran cahaya ilahi. Dia semurni es dan sebersih batu giok. Kemanapun dia pergi, sejumlah besar elit muda akan dengan sukarela bersujud di kakinya. Dia adalah perwujudan dari keindahan dan kesucian. Wajah Li Tian tampak jahat saat dia berkata, kamu benar-benar sesuatu. Dewi yang dipuja semua orang itu seperti mutiara yang memancarkan awan, dan kulitnya yang abadi bercahaya. Tapi dia berselingkuh denganmu. Jangan bicara omong kosong. Dia adalah kolaborator yang sangat kuat. Akan ada banyak keuntungan baginya untuk menjadi dewi nomor 1 di dunia. Di masa depan, dia akan menggantikan Yin Tiande. Saya akan mendukungnya sepenuhnya. Rencana iblis untuk memelihara seorang dewi. Bagaimana para elit yang memujanya bisa bertahan ketika mereka mengetahuinya? Ye Fan dan mereka berdua berdiskusi untuk waktu yang lama. Keduanya memiliki rencana untuk pergi ke wilayah bintang bidu karena ketenaran Tungku Dewi. Hal itu telah membuat para dewa marah. Anak laki-laki dari kuil 8 penglihatan adalah iblis yang telah berubah menjadi pengumpul ramuan kuno di benua dewa. Ye Fan dan yang lainnya memutuskan untuk menangkapnya dan menginterogasinya. Yan Yixi berkata, dan sekarang, Anda telah menimbulkan badai di dunia. Siapa yang tahu berapa banyak pasang mata yang mengawasimu? Kamu harus berhati-hati. Paling tidak, Luya dengan senjata sucinya adalah masalah besar. Jangan khawatir. Bukankah kamu mengatakan bahwa Yi Qingwu juga ada di benua dewa? Aku akan menemuinya dan memintanya untuk mengurus semua orang yang berantakan. Ye Fan untuk sementara menyerahkan tong kecil kepada kedua bersaudara itu. Anak kecil itu langsung menangis dengan wajah pahit, mengeluh bahwa dia tidak ingin menjadi pencuri sesat. Apa yang kamu tangisi? Paman akan mengajarimu bagaimana menjadi pencuri mesum nomor 1 di dunia. Saat kamu besar nanti, kamu akan berterima kasih padaku seumur hidupmu. Kamu harus tahu bahwa ini adalah keberuntungan karena menginjak kotoran anjing. Saya tidak akan mengajari Anda meskipun orang lain memohon kepada saya. Sayangnya, Tong tidak sengaja menginjak kakinya lagi. Dia cemberut dan menangis dengan keras, mengeluh bahwa dia tidak ingin menjadi pencuri sesat. Wajah Li Tian dipenuhi dengan kesialan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, sialan, anak nakal, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Tong menangis dengan keras dan berkata, Paman, maafkan aku. Saya tidak ingin menjadi pencuri yang sesat. Biarkan orang lain menginjak saya. Di bagian timur benua ilahi, ada gunung-gunung yang megah dan sungai-sungai yang megah. Ada banyak gunung spiritual dan urat nadi kuno. Siapa yang tahu berapa banyak peristiwa masa lalu yang mengguncang dunia terkubur di sini? Ada banyak legenda yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini mengenai kaisar kuno yang agung, dewa-dewa dari alam luar, dan umat manusia di zaman kuno. Sunset Mountain ditutupi dengan pohon maple merah. 4 musim diwarnai dengan darah. Dikatakan bahwa dewa dari alam luar terbunuh di sini, dan tanaman di sini diwarnai merah. Warnanya tidak akan pernah pudar. Pada hari ini, seorang pria dan wanita muncul di gunung. Pria itu berpakaian biru dan bersih. Dia turun, terlihat halus dan seperti dunia lain. Wanita itu diselimuti lingkaran cahaya ilahi dan tampak mempesona. Dia diduga merupakan reinkarnasi dari peri 9 surga. Rambut hitamnya tergerai, bersinar seperti cermin. Wajahnya yang oval halus dan berkilau, lebih putih dari batu giok putih. Matanya sangat cerdas. Sosoknya ramping, dan setiap inci dari kulitnya yang seperti batu giok dipenuhi dengan warna. Gaun seputih saljunya terseret di tanah saat dia berjalan dengan anggun. Dia sama sekali tidak tercemar oleh aura dunia fana. Ada tahi lalat merah di antara kedua alisnya yang memancarkan cahaya abadi yang berkilauan. Hal itu menambah kecantikan ilahi yang tak ada habisnya pada dirinya. Dia berdiri di sana, menyebabkan langit dan bumi meredup dan segala sesuatu kehilangan kilaunya. Kau bisa melarikan diri dari tempat di mana kaisar-kaisar kuno yang agung membuang para pendosa. Ini benar-benar mengejutkan.
Suara Yi Qingwu sangat menarik dan tak terlupakan. Sangat menyenangkan untuk didengarkan. Kamu seharusnya senang aku kembali hidup. Jika tidak, bahkan roh primordial Anda perlahan-lahan akan layu dan mati. Ye Fan berjalan ke depan dan membelai rambutnya yang seperti sutra. Gelombang aroma tercium. Yi Qingwu sangat tenang. Gaun seputih saljunya berkibar tertiup angin, menggambarkan sosoknya yang ramping dan cantik tanpa cacat sedikitpun. Ada cahaya di wajahnya yang membuat orang lain merasa malu dengan rasa rendah diri mereka. Apakah Anda menemukan saya berurusan dengan Luya, Sekte Dewa Bulan, atau Yin Tiande? Dia sangat tenang. Saya suka gadis-gadis pintar. Dewi Yi Qingwu ditakdirkan untuk menjadi yang nomor satu di wilayah bintang ini. Jari-jari Ye Fan mengusap rambutnya yang cerah dan harum. Yi Qingwu sangat tenang dan tenteram. Dia seperti tiruan seorang dewi di dunia fana. Dia tak terjangkau, cantik dan tanpa celah. Namun, pada saat ini, ada jejak ejekan saat dia berkata, apakah Anda mengejek saya? Semua yang kukatakan adalah benar. Di masa depan, kamu akan menjadi satu-satunya yang bisa membuktikan daomu di bintang kuno ini. Dia cantik dan memiliki semacam aura keberuntungan dan suci. Dia tidak akan membiarkan manusia menghujatnya. Dia sangat jauh seperti peri dari surga. Ye Fan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku hampir mengira kau sudah memutuskan daomu dan hatimu yang abadi tidak bisa digerakkan. Ternyata kamu masih berada di dunia fana. Apakah kamu takut? Yi Qingwu juga tersenyum. Senyumnya sangat mengharukan. Dia mekar dengan kecemerlangan yang mengejutkan. Momen genit itu bisa membuat hati manusia batu bergoyang. Apa yang perlu ditakutkan? Aku yakin para makhluk ajaib yang bersedia berlutut di kakimu akan sangat iri padamu. Katakan padaku, siapa yang ingin kamu hadapi? Rambut Yi Qingwu ringan dan anggun. Dia ramping dan memiliki kecemerlangan yang mengejutkan tentang dirinya. Luya, saya tidak ingin bertemu dengannya dan yang lainnya. Suruh mereka diam, kata Ye Fan. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Luya telah membentuk 9 tubuh gagak leluhur dan memegang kelabang emas cair bersayap hitam. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa membunuhnya? Ye Fan mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggangnya yang ramping. Dia berjalan ke depan dan berkata, kamu bisa menggunakan semua caramu tanpa memperlihatkan dirimu. Kamu tidak harus membunuhnya. Selain itu, saya ingin tahu segalanya tentang kuil 8 penglihatan. Yi Qingwu dengan lembut melepaskan diri. Rambutnya menari-nari tertiup angin dan tubuh rampingnya bergoyang. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu mengujiku. Kamu takut aku akan membebaskan diri. Apakah kamu juga takut? Aku takut. Ye Fan tertawa keras, melingkarkan tangannya di pinggang yang hangat dan lembut itu. Gelombang aroma tercium, dan kemudian dia berjalan ke hutan, berkata, bahkan jika kamu menjadi orang suci wanita yang menakjubkan, aku masih tidak akan tertinggal, cukup untuk menekanmu. Jika aku menjadi wanita suci yang menakjubkan, apakah kamu pikir kamu bisa mengimbangi aku? Yi Qingwu mencibir. Dia memancarkan pesona dan kecemerlangan yang mengejutkan. Kamu bisa menunggu dan melihat. Ye Fan melingkarkan tangannya di pinggang rampingnya dan berjalan ke depan. Dia berkata, kamu tidak akan kesepian di jalan kesucian. Hanya dengan melihat punggung mereka, mereka tampak seperti sepasang sahabat Tao, pasangan yang sempurna. Tapi siapa yang tahu bahwa mereka berdua memiliki pemikiran dan rencana mereka sendiri? N. Chapter 739 Yuansu. Di Gunung Sunset, tangan Yi Qingwu membanting ke bawah dan puncak merah diratakan. Angin gunung bersiul, mengacaukan tanaman merambat, membuat rumput layu, dan dedaunan layu. Itu adalah pemandangan musim gugur yang suram. Dia seperti seorang dewi dengan pinggang ramping seperti ular. Sosoknya ramping dan anggun, dan kulitnya yang gelap bagaikan cermin. Pada saat ini, wajahnya memerah dan matanya seperti air. Dia begitu mempesona sehingga bisa memikat semua makhluk hidup. Setiap cemberut dan senyumannya membuat semua keindahan di dunia menjadi pucat jika dibandingkan. Pakaiannya lebih putih dari salju. Dengan sedikit kibasan pada lengan bajunya yang lembut, kerutan pada pakaiannya yang seputih salju menjadi halus. Rambutnya yang indah menari-nari tertiup angin. Wajahnya yang putih berkilau dan matanya yang seperti batu obsidian mengandung energi spiritual dan sedikit kemarahan. Dia terbang seperti peri. Ye Fan sangat tenang. Dia menginjak tanaman merambat yang berantakan, melangkahi dedaunan yang layu, mendaki puncak yang rusak selangkah demi selangkah. Ada senyuman di wajahnya saat dia terbang ke kejauhan. Yuansu adalah tempat yang sangat istimewa. Tempat itu dipenuhi dengan energi spiritual yang pekat sepanjang tahun. Itu tidak terlalu padat tetapi sangat murni, cocok untuk menumbuhkan semua jenis tumbuhan.
Ada yang mengatakan bahwa pada zaman dahulu kala, ada sebuah taman obat di sini di mana semua jenis raja obat kuno tumbuh. Tempat ini menghembuskan energi keberuntungan dan mengumpulkan semua roh di dunia. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah ladang obat yang diambil dari Pulau Abadi Ponlai Laut Timur yang legendaris oleh dewa dengan kekuatan sihir yang hebat. Itulah mengapa ada untaian energi abadi yang merembes keluar. Ada yang mengatakan bahwa tempat ini pada awalnya adalah kediaman seorang dewa dan dapat mengumpulkan energi langit dan bumi. Sayangnya, tempat ini dihancurkan pada zaman kuno dan menjadi Yuansu. Itu terletak di pusat benua dewa. Para pembudidaya akan melewati tempat ini. Pada awalnya, ada orang yang datang ke sini untuk bertukar obat roh. Seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi tempat yang terkenal. Sekarang, obat-obatan kuno, bahan-bahan berharga, kitab suci, dan segala macam hal yang berhubungan dengan kultivasi dipertukarkan di sini. Tempat itu terkenal dan bahkan orang-orang dari benua lain datang. Ye Fan mendarat. Dia telah membuat janji dengan Yan Yixi dan Li Tian untuk bertemu di sini untuk menangkap anak laki-laki Yin Tiande. Yuansu dikabarkan memiliki raja obat kuno yang berharga yang dipamerkan. Itu akan dilelang di sini dan penawar tertinggi akan mendapatkannya. Baru-baru ini, hal itu telah menarik perhatian banyak kultivator. Obat mujarab yang dia olah sangat bermanfaat untuk kultivasi. Ketika Luya dan Taois Sankui mengalami hambatan, mereka berdua mengandalkan ramuannya untuk mengatasi kesengsaraan mereka. Oleh karena itu, ia memiliki permintaan yang tinggi untuk semua jenis obat. Untuk menyeduh 9 revolusi spiritual dan yang legendaris, dia mengirim seorang pelayan muda untuk membelinya. Bambu hijau itu berwarna hijau dan berkilau, tumbuh tanpa pola. Helai demi helai kabut merembes keluar dari reruntuhan asal. Memang ada gelombang energi esensi murni. Ada 3 gunung pendek. Tidak ada yang istimewa dari mereka, tapi ada perasaan kembali ke kesederhanaan. Tanaman merambat kuno, jembatan kecil, bambu hijau, mata air yang jernih, semuanya sangat damai. Namun, ketika dia mendekat, itu kurang damai karena ada banyak orang. Ada pembudidaya di mana-mana. Ada orang yang mendirikan kios di setiap sudut, jembatan, dan kolam. Ada pedang terbang, jimat, ramuan, dan buku-buku Tao, yang semuanya mahal. Ye Fan terkejut. Tempat ini memang tidak biasa. Dia melihat sebuah senjata di atas tikar rumput kecil. Itu adalah senjata ilahi kaisar yang rusak. Penjualnya adalah seorang pria tua yang sederhana. Dan di kios lain, ada mutiara dewa laut di dalam keong ungu yang rusak. Cahayanya tertutup, dan mereka yang tidak mengerti tidak akan menyadarinya sama sekali. Tidak jauh dari situ, ada seikat bambu yang tergeletak di atas selembar kain linen. Paragraf pembuka terungkap, dan sebenarnya menjelaskan teori yang luar biasa. Itu sangat mendalam. Ye Fan segera berhenti berjalan. Tempat ini terlalu tidak biasa. Ada beberapa pertapa yang kuat di sini. Mereka terlihat tidak mencolok, tetapi barang-barang yang mereka jual sangat luar biasa. Namun, barang-barang berharga ini tidak mudah untuk diperdagangkan. Dia pergi untuk menanyakan harga dan mengetahui bahwa mereka hanya bisa menggunakan barang-barang tertentu untuk diperdagangkan. Tidak ada yang lain yang dapat diterima. Orang-orang ini hanya menginginkan apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak menampakkan diri mereka dan hanya mempersiapkan diri bagi mereka yang tahu apa yang baik. Ini adalah karakter para ahli, dan mereka juga takut diganggu. Ye Fan mengangguk. Tentu saja, tidak mungkin semuanya adalah bahan yang berharga. Hanya saja kultivasinya cukup kuat untuk melihat bahwa orang-orang ini tidak biasa. Ada kios di mana-mana, dan ada banyak barang yang lebih rendah. Bisa dikatakan ada penjahat yang bercampur dengan yang jujur. Ye Fan berjalan dengan tangan di belakang punggung. Dia berjalan menyeberangi jembatan lengkung batu, mendaki gunung pendek, dan memasuki hutan bambu. Dia berjalan berkeliling dan sangat terkejut. Di sana memang ada banyak bahan berharga. Bahkan ada orang yang menukar senjata ilahi kaisar yang sempurna. Sejumlah besar ahli telah berkumpul, dan mereka mengepung tempat itu dengan sangat ketat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa menetes. Gelombang teriakan burung phoenix terdengar. Ada sosok fosil hidup yang mengaktifkan semua energi Dao di tubuhnya. Emas ilahi sepanjang jari itu segera terbang keluar, memenuhi langit dengan cahaya warna-warni merah. Burung-burung phoenix terbang dan burung-burung phoenix menari, menenggelamkan seluruh reruntuhan Yuan. Itu mengejutkan semua orang. Ini benar-benar emas merah darah Phoenix, yang asli. Aku tidak tahu sudah berapa tahun sejak saya melihat bahan abadi seperti itu milik seorang kaisar agung. Meskipun kecil, itu bisa digunakan untuk menempa senjata dewa tertinggi. Sulit untuk menemukannya bahkan dengan jutaan emas. Aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkannya.
Semua orang tercengang. Hanya dengan melihat benda ini saja sudah membuat perjalanan mereka berharga. Ini adalah pembuka mata bagi mereka, karena ini adalah sesuatu yang hanya muncul dalam legenda. Mereka bahkan bersedia menjual barang seperti itu. Banyak orang yang tidak bisa berkata-kata, terengah-engah dalam kekaguman. Tidak lama kemudian, Ye Fan melihat Yan Yixi dan Li Tian. Mereka berdua menyatakan bahwa mereka belum menemukan anak Yin Tiande. Orang itu adalah roh ular. Meskipun dia terlihat tidak berbahaya dan baru berusia belasan tahun, dia sudah berkultivasi selama 1800 tahun. Kalau saja kita memiliki cermin pengungkap iblis, kami kemungkinan besar akan dapat menemukannya dengan sangat cepat, kata Li Tian. Paman sesat, biarkan aku keluar. Tuanku sudah ada di sini. Tong Tong menangis dari dalam harta karun ajaib. Kamu anak kecil yang tidak disukai, pertama-tama hafalkan prinsip-prinsip umum Dao keinginan manusia. Kamu akan berterima kasih padaku 18 tahun kemudian. Li Tian merasa bahwa memaksa anak kecil yang menangis yang tidak ingin menjadi pencuri sesat untuk mempelajari kitab suci ini cukup menarik. Dia benar-benar ingin mengambilnya sebagai murid. Ye Fan menutup mata. Dia merasa bahwa memiliki lebih banyak pengalaman ketika dia masih muda akan bermanfaat bagi pertumbuhannya di masa depan. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia tidak bisa berubah. Dia merasa bahwa semuanya terkendali sekarang. Dia ada di sini, di sana. Yan Yixi berbicara. Matanya menatap ke depan dan fokus pada seorang pemuda dengan bibir merah dan gigi putih. Dia tidak tinggi dan terlihat baru berusia 14 atau 15 tahun. Dia mengenakan jubah ular piton putih dan sepasang sepatu bot ular melonjak. Rambut hitamnya diikat dengan mahkota berwarna ungu emas, dan dia berjalan dengan tangan di belakang punggung. Ini adalah pemuda yang agak sombong dan sombong. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari kuil 8 penglihatan. Dia hanya seorang anak kecil, namun dia sudah memiliki kekuatan seorang master sekte. Tunggu sebentar, jangan bergerak dulu. Anak roh ular ini sangat kaya dan mengendalikan kekuatan finansial kuil 8 penglihatan. Sepertinya dia tidak akan membantu Yin Tiande menawar emas merah darah Phoenix itu, kan? Ini adalah domba besar yang gemuk. Kita akan menyembelihnya sebentar lagi, kata Li Tian. Kabut putih bertahan di reruntuhan asal. Sebagian besar pembudidaya hanya mendirikan kios dan tidak memiliki istana. Itu seperti pasar, tapi ada banyak harta karun. Satu-satunya tempat khusus adalah platform tinggi yang ditumpuk dengan batu giok putih. Itu terletak di pusat reruntuhan asal, dan itu hanya akan digunakan ketika ada barang-barang berharga atau benda-benda ilahi yang tak ternilai yang akan dilelang. Anak roh ular itu berjalan maju dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan mahkota ungu emasnya berkedip-kedip. Dia tampak sangat tergoda dan bertekad untuk menang. Ye Fan dan yang lainnya juga berjalan. Ada orang yang mengadakan lelang di platform giok putih, dan segera setelah itu, harganya mencapai harga yang sangat tinggi. Seseorang mengeluarkan 4 atau 5 sumber ilahi seukuran kepalan tangan dan melemparkannya seperti kotoran. Itu adalah sosok hebat dari Istana Raja Manusia. Sungguh boros. Ini baru permulaan. Siapa yang tahu seberapa tinggi harganya saat transaksi selesai? Istana Raja Manusia ingin menukar kitab suci ilahi dengan kuil kuno. Apakah mereka berhasil atau tidak? Ada banyak rumor dalam beberapa tahun terakhir. Ye Fan terharu. Dia juga merindukan satu halaman kitab suci kuno itu dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, masih belum ada hasil bahkan setelah beberapa tahun. Hanya dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak terlalu berhati-hati dan takut dimanfaatkan oleh pihak lain. Orang-orang dari Pulau Dewa Laut telah datang. Lihat, apa yang mereka bawa. Surga, mutiara penghindar debu, mutiara penghindar api, mutiara penghindar air. Setumpuk mutiara Dewa Laut. Semua orang menghela nafas dalam kekaguman. Tumpukan mutiara ini terlalu megah dan hampir bisa menyaingi kemegahan emas merah darah burung Phoenix. Itu menyinari langit dan bumi dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Astaga, mereka semua adalah orang-orang kaya. Merampok satu saja dari mereka akan membawa keuntungan yang tak ada habisnya. Li Tian mengutuk. Setelah itu, dia menatap artefak suci Kaisar Agung dan berkata, sepotong emas merah darah Phoenix ini seharusnya cukup untuk membuat gelang. Jika saya menawarkannya sebagai hadiah, saya khawatir tidak akan ada seorang wanita pun yang tidak akan tersentuh. Bahkan gadis abadi kuno tertinggi pun akan menjadi lembut. Paman cabul, aku membencimu. Biarkan aku keluar. Tong Tong menangis. Pada saat ini, orang-orang dari dinasti ilahi Ziwei, Istana Bulan dan kekuatan besar lainnya juga bergerak. Tawaran itu tumbuh semakin intens.
Emas merah darah Phoenix, sangat jarang untuk melihat sebutir kecil saja. Hari ini, saya benar-benar melihat benda seperti itu di sini. Aku pasti harus membelinya dan menghadiahkannya pada Raja Klan. Dengan energi sihir tingkat makhluknya, dia pasti bisa memurnikannya menjadi harta karun yang luar biasa. Pada saat ini, beberapa sosok tinggi berjalan mendekat. Mereka semua memiliki rambut emas sebahu dan mata mereka bersinar dengan listrik. Mereka sangat gagah berani dan semuanya ahli dari ras gagak emas. Mereka memancarkan kekuatan tak terbatas saat mereka berjalan dengan langkah besar. Mereka yang tidak berpartisipasi dalam penawaran segera pindah ke samping, tidak ingin memprovokasi mereka. Ini karena balapan gagak emas terlalu kuat. Tidak banyak orang yang berani memusuhi mereka. Ye Fan tidak menghindari mereka. Dia hanya berdiri di sana, agak tidak pada tempatnya. Hal ini menyebabkan orang-orang dari ras gagak emas mengerutkan kening. Salah satu dari mereka berjalan dan bertanya, apakah Anda akan melelang artefak ilahi ini? Saya tidak akan melelangnya. Ye Fan menjawab. Kalau begitu minggirlah, kami ingin menawar di sini. Pangeran ke-10 gagak emas memiliki aura yang mendominasi. Setelah bertahun-tahun, karena dia yang termuda, dia disayangi oleh semua orang. Dia selalu seperti ini dan bahkan lebih tajam dari kakak-kakaknya. Jika Anda ingin menawar, Anda bisa melakukannya. Tempat ini sangat besar, mungkinkah tidak ada tempat bagi saya untuk berdiri di sini? Ye Fan menjawab. Mungkinkah setelah seseorang bermarga Ye muncul, semua orang di dunia berpikir bahwa ras gagak emas saya mudah diintimidasi? Ekspresi Pangeran ke-10 gagak emas berubah menjadi dingin. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong ke depan dengan kekuatan besar. Itu cukup untuk menghancurkan seseorang menjadi pasta daging. Tempat ini tidak memiliki pemilik dan semua orang bisa berdiri di sini. Namun, Anda mengatakan bahwa ini adalah penindasan terhadap ras gagak emas Anda. Jelas sekali betapa sombong dan dominannya kamu di masa lalu. Ye Fan mengangkat tangannya untuk menangkis serangan itu. 10 kecil, mundur, teriak seorang tetua dari ras gagak emas. Dia membuka mata surgawi dan sangat terkejut saat melihat penampilan Ye Fan yang sebenarnya. Bang! Lengan pangeran ke-10 gagak emas tiba-tiba berubah bentuk dan kemudian melunak seperti mie. Dia dikirim terbang seolah-olah dia telah bertabrakan dengan gunung. Siapa? Kamu? Dia adalah Ye Fan. Teriak anggota lain dari ras gagak emas. Pangeran pertama, pangeran kedua, dan sesepuh lainnya melangkah maju. Apakah kamu yakin Luya akan muncul dan membunuhnya di sini hari ini? Li Tian diam-diam mengirimkan suaranya. Ya, informasi yang saya terima seharusnya tidak salah. Sekarang orang-orang ini telah muncul di sini, tidak mungkin lebih baik. Jika ada masalah, Luya pasti akan bergegas. Pada saat itu, dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap dan kita bisa mengambil kelabang emas bersayap hitam. Ye Fan menjawab, itu pasti berita Yi Qingwu. Kalian berdua mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi, tapi sekarang ada seseorang dan kelabang suci. Li Tian mengutuk. N. Chapter 740 Kuasa Ekaristi. Ye Fan dengan ringan memblokirnya, menyebabkan pangeran ke-10 yang kuat meringis kesakitan. Lengannya patah inci demi inci dan sangat cacat saat dia terlempar ke udara. Semua orang merasakan hati mereka bergetar ketika mereka melihat adegan ini. Melihat adalah percaya. Penerus ras gagak emas mana yang tidak memiliki karakter yang sombong dan pantang menyerah. Tangan mereka semua berlumuran darah lebih dari satu pemimpin sekte. Tapi sekarang, pangeran ke-10 seperti seorang gadis remaja yang lemah yang bertemu dengan seorang pria biadab dari hutan kuno ketika dia bertemu Ye Fan. Tidak perlu disebutkan betapa menyedihkannya dia. Bahkan karakter fondasi abadi tingkat kedua tidak bisa menahan blok biasa dari Ye Fan. Seberapa kuat dia sebenarnya? Semua orang memiliki tatapan aneh di mata mereka. Ye Fan, apakah kamu Ye Fan itu? Mata dan alis pangeran ke-10 berkerut saat dua berkas cahaya melesat dari matanya. Dia hampir gila saat dia berteriak, itu kamu, itu benar-benar kamu. Kau membunuh 6 kakak laki-lakiku dan sekarang kau ada di daratan, tepat di depanku. 10 kecil, cepat kembali. Putra mahkota berteriak. Dia adalah seorang daois tua berusia lebih dari 50 tahun. Dia memiliki rambut emas yang tebal dan mengenakan jubah 8 trigram. Matanya dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan dan dia tampak seperti seorang ahli tertinggi. Pangeran ke-10 mundur. Meskipun dia sangat marah, dia juga tahu betapa menakutkannya orang ini. Bahkan ke-6 kakak laki-lakinya dikalahkan. Tidak mungkin dia bisa bertahan jika dia naik. Namun, demi menghadapi Ye Fan, ras gagak emas telah lama melakukan persiapan. Begitu mereka mundur, hujan bunga bertebaran,
berkilau dan tembus cahaya, melepaskan kecemerlangan yang menyilaukan. Seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya terbakar, cahaya ilahi berkembang. Cepat melarikan diri. Pada saat ini, banyak ahli di reruntuhan asal menjadi pucat. Mereka mundur dengan kecepatan tinggi seolah-olah mereka melarikan diri dari iblis. Ekspresi mereka sangat buruk untuk dilihat. Di udara, ribuan kelopak bunga menari-nari di udara. Setiap kelopak bunga itu tembus pandang seperti berlian, begitu indah sehingga membuat orang terlena. Kabut tebal naik saat cahaya ilahi menyinari segalanya. Seakan-akan seorang dewa akan segera lahir. Bunga kaisar kecubung. Ekspresi Ye Fan membeku. Dia mengenali bunga racun paling beracun. Kembali ke wilayah bintang Beidou, Zhao Fa, pewaris sekte Ziwei, telah mencoba meracuni dia dengan ini. Dikabarkan bahwa hanya dengan seuntai bunga ini saja sudah cukup untuk meracuni seorang tokoh sekte tingkat master sampai mati. Itu adalah racun terbesar di dunia, dan hampir tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Bunga tirk mikro ungu memiliki satu kata lebih banyak dari bunga yang digunakan Zhao Fa. Namun, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat. Satu berkas cahaya dapat menyebabkan roh esensi seseorang layu dan mati. Itu sangat menakutkan. Di dunia ini, tidak ada yang akan menggunakan bunga kaisar semacam ini, karena terlalu jahat. Dunia tidak akan mentolerirnya, dan itu akan dikutuk oleh semua orang. Ye Fan mendengus dingin. Pihak lain bersedia melakukan apa saja untuk menghadapinya, bahkan menggunakan bunga roh jahat yang paling jahat dan tak tertahankan. Seperti yang diharapkan, kebenciannya terhadapnya telah mencapai titik ekstrim. Dia menyangga layar cahaya, tapi itu dengan cepat mencair. Setiap bunga yang mekar akan memancarkan seberkas cahaya warna-warni ilahi. Itu sangat indah, dan itu bisa merusak semua kekuatan ilahi. Mundur. Sulit untuk menemukan satu bunga kaisar dalam sejuta tangkai. Ia memiliki kekuatan iblis yang menakutkan. Ketika kelopaknya mekar, akan ada mekar sesaat yang dapat memadamkan semua kehidupan, Yan Yixi memperingatkan. Cahaya keemasan yang lebih cemerlang melesat keluar dari dalam cangkang daging Ye Fan, berubah menjadi wilayah suci keemasan yang meluas keluar. Suara dao besar bergema, dan dia berdiri di sana seperti dewa abadi. Ini adalah kekuatan dari sebuah domain. Meskipun puluhan ribu bunga kaisar bermekaran, semua mekarnya terhalang. Mereka tidak bisa lagi maju, dan kemudian mereka dengan cepat padam. Yang disebut mekar sesaat adalah sublimasi sesaat. Itu tidak bisa bertahan lama di dunia dan akan layu setelah beberapa saat. Tangan emas Ye Fan mengulurkan tangan dan menyelimuti kepala pangeran ke-10, menekan ke bawah seperti cakrawala. Apa? Dia tidak mundur dan memblokir mekar sesaat. Cahaya keemasan tidak takut korosi. Kekuatan macam apa itu? Itu adalah domain suci emasnya. Orang-orang berteriak karena terkejut. Mereka akhirnya tahu betapa menakutkannya pemuda bermarga Ye itu. Dia memang karakter menakutkan yang telah membunuh 5 pangeran dari ras gagak emas dalam 1 hari dan 3 orang jenius termasuk anak ilahi Taiyin. Tidak, ke-10. Anggota ras gagak emas lainnya pun beraksi. Mereka mengeluarkan semua jenis harta karun ajaib dan menyerang tangan emas, ingin menyelamatkan penerus termuda dari ras tersebut. Tapi itu tidak ada gunanya. Ah! Pangeran ke-10 berteriak dengan sedih saat dia ditangkap oleh tangan emas. Pada saat ini, dia tidak terlihat seperti gagak emas berdarah besi yang bisa membunuh seorang pemimpin sekte. Rambutnya acak-acakan dan dia batuk-batuk dengan banyak darah. Dia telah berubah menjadi bentuk aslinya. Tubuh gagak emas sangat kuat seolah-olah terbuat dari emas dewa. Dia ingin bertarung, jadi dia mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan yang mengguncang 9 langit. Namun, dia hanya berhasil melawan sesaat sebelum dia ditangkap dengan kuat oleh tangan emas. Tubuhnya berlumuran darah dan bulu-bulu emasnya menari-nari di udara. Itu adalah pemandangan yang tidak tertahankan. Pada saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti gagak emas yang sombong. Sebaliknya, dia seperti anak ayam kecil yang berjuang di ranjang kematiannya, tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan Ye Fan. Tidak, tunggu. Lepaskan yang ke-10. Semuanya bisa didiskusikan. Putra mahkota dan sesepuh ras gagak emas berteriak. Mereka ingin menstabilkan lawan mereka dan memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Tidak perlu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kata-kata Ye Fan sangat dingin. Dia tanpa ampun menutup telapak tangannya dan menghancurkannya dengan paksa. Tubuh dan jiwa pangeran ke-10 hancur. Semua orang terkejut. Ye Fan bahkan lebih berdarah besi daripada ras gagak emas. Tidak ada ruang untuk diskusi sama sekali. Dia bertindak tegas dan membunuh pangeran ke-10. Ini adalah kultivator tingkat pemimpin sekte, namun dia tergencet sampai mati seperti anak ayam kecil. Ini terlalu mengejutkan.
Ke-10. Teriakan putra mahkota kedua klan Gagak Emas dan Tetua Agung mengguncang langit dan melakukan perjalanan ratusan mil jauhnya. Teriakan mereka seperti guntur yang bergemuruh. Mereka memanggil Luya dengan kebencian yang tak berkesudahan. Mereka menatap Yevan dengan tatapan kematian, dan kemudian mereka berubah menjadi dua garis cahaya keemasan, bergegas ke langit, mencoba melarikan diri. Kamu masih ingin melarikan diri di depanku? Yevan mengeluarkan busur besar dan memegangnya di tangannya. Dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan ekspresinya dingin. Dia menarik tali busur dengan tangan kanannya dan seketika, itu seperti bulan purnama. Rambut hitamnya mengalir seperti air terjun dan ekspresinya tegas. Tubuhnya dan busurnya yang tebal, seakan-akan menjadi satu kesatuan. Energi yang berasal dari langit dan bumi dengan gila-gilaan melonjak, memasuki busur dan cangkang dagingnya. Gelombang energi yang kuat melonjak seperti tsunami, megah ke segala arah. Tubuh sesepuh ras Gagak Emas meledak di udara. Dia terbunuh oleh satu anak panah. Ini adalah seorang ahli pada langkah kecil ke-8 dari lapisan kedua fondasi abadi. Dia terbunuh begitu saja. Saya merasakan hal yang sama. Bulu kuduku berdiri. Panah ini terlalu menakutkan. Para penonton semua terkejut. Bulu kuduk mereka berdiri dan rasa dingin menjalar ke tulang belakang mereka. Mereka sudah lama mendengar betapa kuat dan menakutkannya Yevan. Sekarang mereka melihatnya, itu bahkan lebih menakutkan daripada rumor yang beredar. Pelangi ilahi lainnya melesat ke langit, menembus langit dan masuk ke jantung pangeran kedua dari ras Gagak Emas. Dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Bunga darah lain bermekaran. Pangeran kedua dari ras Gagak Emas berubah menjadi kabut darah, terhapus dari dunia. Kerumunan tanpa sadar mundur. Ini hanya seperti dewa kematian. Siapa yang bisa memblokir kekuatan penghancur seperti itu? Seolah-olah bahkan seorang dewa pun bisa ditembak mati. Di tengah kerumunan, anak laki-laki roh ular itu sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia mundur, ingin melarikan diri secara diam-diam. Penguasa Istana Delapan Penglihatan memandang rendah dunia dan mengintimidasi semua raja. Namun, orang di depannya bukanlah salah satu dari mereka. Karena bahkan master kedua dari Grand Clear Sein Realm dibunuh olehnya. Sekarang setelah dia melihat kekuatannya yang tak tertandingi, anak laki-laki roh ular itu tidak menginginkan apa-apa selain berlari sejauh mungkin. Sayang, mau kemana kamu? Litian muncul di depannya dengan senyum jahat di wajahnya. Kamu, orang cabul nomor 1 di dunia. Saya seorang pria, yang asli, bukan wanita. Teriak anak laki-laki roh ular itu. Sialan kau, omong kosong. Apakah aku terlihat seperti tuan kelinci bagimu? Litian berkata dengan ekspresi gelap. Ya, anak laki-laki roh ular itu sangat ketakutan sehingga dia gagap. Dia tidak bisa berpikir jernih dan tidak tahu apa yang dia katakan. Ekspresi Litian segera menjadi gelap. Dia menjatuhkannya dengan sebuah tamparan dan membawanya pergi dengan 100 kantong hartanya. Tidak ada yang memperhatikan. Sekarang giliranmu. Yevan melangkah maju untuk menghadapi penerus pertama dari ras Gagak Emas. Dia kurus, tinggi, dan memiliki rambut pirang sebahu. Matanya mengandung orbit matahari dan bulan. Dia adalah seorang Taois berusia 50-an, dan nama Taoisnya adalah Wugu. Hati-hati dengan kehancuran tanpa pandang bulu dari ras Gagak Emas. Yan Yixi mengingatkan. Mengaum. Pada saat ini, raungan keras datang dari ujung langit yang tak terbatas. Itu mengguncang pegunungan di kejauhan, dan 18 gunung runtuh secara berurutan. Seorang pria berambut emas sangat agung. Matanya memancarkan cahaya yang menakutkan seperti binatang buas. Dia membawa flowing gold transfer bersayap hitam dan menyerbu dengan energi iblis yang mengerikan. Pada saat itu, seluruh langit retak. Dia seperti dewa iblis yang tak terkalahkan. Rambut emasnya berkibar tertiup angin, dan raungannya meruntuhkan gunung dan sungai saat dia menyeberang. Kakak, aku di sini. Tidak perlu merusak diri sendiri. Yevan, aku di sini untuk membunuhmu. Lu Ya muncul. Bas. Dia mengayunkan flowing gold transfer bersayap hitam dan menghantam seperti punggung gunung emas. Dalam sekejap, bumi retak dan gunung-gunung serta sungai-sungai runtuh. Retakan besar di tanah dengan cepat meluas dari 80 hingga 90 km jauhnya. Pemandangan yang menakutkan itu mengejutkan semua orang. Banyak pembudidaya bergegas ke langit dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mereka hampir ketakutan sampai kehilangan akal sehat. Seolah-olah orang suci kuno telah dibangkitkan. Tubuh Yevan bergetar saat garis darah muncul di tengah alisnya. Tapi dengan sangat cepat, tungku ilahi kristal seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangannya, menstabilkan segalanya. Lu Ya, aku sudah lama menunggumu.
Tidak ada gunanya bahkan jika kamu datang. Ye Fan tanpa emosi berbicara. Telapak tangan emasnya menekan ke arah Taois Wugu, bahkan tidak takut pada jenius nomor satu dari ras gagak emas, Luya. ARGH. Taois Wugu berteriak, rambut emasnya berkibar tertiup angin. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan di bawah tekanan telapak tangan emas, seolah-olah dia menghadapi kesengsaraan surgawi. Dari jauh, kemarahan Luya mendidih. Dia memancarkan cahaya ilahi yang membubarkan awan di sekitarnya saat dia meraung, jika Anda berani melakukannya, saya akan memusnahkan seluruh klan Anda di masa depan. Kenapa aku tidak berani? Hari ini, aku akan membunuhmu juga. Ye Fan tanpa ampun membanting telapak tangannya ke bawah. Dao besar itu sederhana, dan serangan ini berisi keinginannya yang tak terkalahkan. Itu adalah perwujudan dari daunnya. Semua orang merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Adegan ini seperti diagram pembunuhan Dewa Asura yang menakutkan, ingin memusnahkan semua orang yang berani menentangnya.